Materi berikutnya setelah liabilitas di AKM 2 adalah ekuitas, sehingga kali ini kita mulai mempelajari akuntansi untuk ekuitas. Materi yang akan kita pelajari adalah karakteristik dari corporation, kemudian akuntansi untuk saham biasa atau ordinary shares. Selanjutnya kita juga membahas akuntansi untuk saham preference, dan juga kita akan pelajari akuntansi terkait dengan treasury shares, dan ada akuntansi untuk dividen. Selanjutnya terakhir kita akan membahas penyajian dan analisis untuk ekuitas. Slide ini sudah kita pelajari di mata kuliah pengantar akuntansi, di mana ketika itu kita membahas jenis-jenis organisasi berdasarkan kepemilikannya. Terdapat jenis perusahaan proprietorship atau perusahaan perseorangan, kemudian ada partnership atau perusahaan persekutuan, dan corporation atau perusahaan perseroan. Di pengantar akuntansi juga kita membahas akuntansi yang lebih berfokus pada perusahaan perseroan. Jadi kita tidak mempelajari perseorangan dan partnership. Hal tersebut berarti mulai dari mata kuliah pengantar akuntansi kita sudah membahas akuntansi untuk perusahaan perseorangan, yang ciri pembeda dengan dua jenis perusahaan lainnya adalah di bagian ekuitas perusahaan. Perusahaan perseroan atau yang biasa kita juga sering ketemu dengan PT atau perseroan terbatas dibentuk berdasarkan peraturan yang mengikat semua jajaran manajemen dan juga shareholders. Penggunaan share system di poin kedua di sini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber pendanaan dalam bentuk saham, di mana perusahaan menjual saham kepada investor sehingga perusahaan mendapatkan sumber dana untuk mendanai aset. Perusahaan perseroan juga masih dibagi menjadi dua berdasarkan tujuan berdirinya dan kepemilikannya. Terdapat perusahaan perseroan yang didirikan untuk mendapatkan laba, dan terdapat juga perusahaan yang didirikan tidak untuk berorientasi laba. Kemudian klasifikasi lainnya berdasarkan kepemilikan yang berhubungan dengan penjualan saham yang dijual secara umum atau secara privat. Kita sering mendengar perusahaan go public, berarti di sini perusahaan menjual sahamnya secara publik, di mana saham dijual di pasar secara luas dan siapapun dapat menjadi investornya. Sedangkan saham yang dijual secara privat maksudnya adalah perusahaan ini menjual saham untuk kelompok shareholder saja atau kelompok shareholder tertentu. Perusahaan seperti ini biasanya memiliki ukuran perusahaan yang lebih kecil daripada perusahaan yang menjual saham secara publik. Materi lainnya terkait dengan perusahaan perseroan dapat Anda baca di buku atau referensi-referensi yang relevan, di mana Anda juga mendapatkan informasi di sana terkait dengan hak-hak investor, proses penawaran saham, penjualan saham, dan lainnya. Oleh sebab itu, materi yang akan saya bahas setelah ini lebih berfokus pada akuntansinya, jadi tidak terlalu membahas secara detail terkait dengan teori yang ada sebelumnya. Jadi di sini kita akan berfokus pada akuntansi untuk ekuitas, walaupun ketika saya membahas akuntansi ekuitas, saya juga akan membahas sedikit teori umum yang mendasari akuntansi ekuitas tersebut. Slide ini menunjukkan apa yang didapatkan oleh shareholders atau investor sebagai penyandang dana perusahaan perseroan. Ketika perusahaan mendapatkan kerugian, itu juga akan didapatkan oleh investor, atau dengan kata lain, investor juga akan menderita kerugian. Hanya saja beda dengan perusahaan perseorangan dan persekutuan, di mana jika perusahaan tersebut mengalami kerugian atau mengalami tingkat likuiditas, maka aset pribadi akan digunakan untuk membayar kerugian. Namun untuk perusahaan perseroan, aset pribadi, investor atau shareholders tidak akan disentuh untuk menanggung kerugian perusahaan. Hanya saja investor itu tidak akan mendapatkan contoh dividen. Kemudian kerugian berikutnya adalah ketika kinerja perusahaan itu turun, maka harga saham juga ikut turun. Hal itu menyebabkan investor akan menderita kerugian jika investor menjual saham di pasar karena dia menjual saham dengan nilai yang turun. Selanjutnya, jika perusahaan memiliki kinerja yang bagus, maka investor juga akan menerima keuntungan atas kinerja tersebut dalam bentuk dividen atau dalam bentuk capital gain. Selanjutnya di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa jika perusahaan memiliki kerugian, maka di sini investor tidak akan mendapatkan dividen.